Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisco William Sudianto dengan NPM 265966535. Saya ingin mempresentasikan, laporan magang mitra sebagai data analis pada proyek Helpdesk Predikti di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Untuk profil organisasi, Dirjen Dikti-Ristek berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Lalu Ditjen Dikti-Ristek sendiri bekerja sama dengan institusi pendidikan, lembaga riset, dan lembaga terkait lainnya untuk memajukan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi di Indonesia. Lalu proyek Helpdesk Predikti sendiri berada di bawah naungan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, tepatnya di bawah Subkoordinator Data Pendidikan Tinggi yang dikepalai oleh Bapak Pranova Herdianto, Eskom MPI. Lalu di sini pelaksana bekerja sebagai data analis bersama dengan 17 peserta magang lainnya dalam proyek Helpdesk Predikti. Untuk latar belakang pekerjaan, latar belakang permasalahannya adalah banyak pertanyaan berulang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu aplikasi sigap yang dimiliki belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut, dan terdapat banyak pintu untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi layanan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, tugas saya sebagai data analis adalah menganalisis data-data pertanyaan yang pernah diterima, lalu membuat pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang sering diajukan, lalu melakukan optimalisasi fitur pencarian permasalahan, dan melakukan analisis visualisasi data yang ditampilkan pada dashboard. Untuk teknologi yang digunakan untuk pengolahan data, saya menggunakan Google Colab agar bisa berkolaborasi dengan tim data analis yang lain, dan untuk bahasanya sendiri saya menggunakan bahasa Python. Lalu untuk visualisasi dashboard, saya menggunakan Tableau, dan untuk database-nya, untuk percobaan saya menggunakan database XAMPP, menggunakan MySQL. Lalu untuk komunikasi, eh, untuk sesama anggota magang dan mentor menggunakan Discord dan WhatsApp. Lalu untuk mengadakan rapat dan diskusi lebih lanjut, kami menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting. Untuk hasil pekerjaan dalam sisi pengelompokan data, hasilnya adalah beberapa pengelompokan. Jadi data-data yang sudah kami lakukan pre-processing, kemudian kami gunakan model bertopik. Lalu dari model bertopik tersebut didapatkan beberapa topik clustering, dan setiap clustering memiliki keywords-keywords tersendiri, sehingga kami dapat melakukan pengelompokan dan pembuatan topik-topik permasalahan dari dokumen-dokumen pertanyaan yang sudah ada. Bisa dilihat pada gambar yang kiri, di sini ada beberapa contoh topik serta skornya. Seperti misalnya topik 0 itu ada home base, perpindahan eksternal, internal. Perpindahan artinya pada topik 0, keywords yang sering muncul adalah tentang home base, pindah, eksternal, internal, dan perpindahan. Lalu untuk topik 1, keywords yang sering muncul adalah sister, BKD, akun, MK, dan asesor, dan begitu juga untuk topik-topik yang lainnya. Kalau secara visualisasi, dalam ruang 2 dimensi, berikut topik-topik yang sudah saya berhasil temukan dan saya sudah kelompokkan. Jadi lingkaran-lingkaran ini mewakilkan satu topik yang berhasil dikelompokkan. Lalu untuk algoritma pencarian, karena di sini menggunakan bahasa pemrograman Golang, jadi saya menggunakan bahasa Python yang kemudian diterjemahkan oleh tim full stack untuk diimplementasikan di bahasa Golang. Secara singkat, algoritma pencarian ini membutuhkan mapping keywords ke topik permasalahan yang mana didapat dari query dari database, lalu daftar permasalahan dan jawabannya, dan ini juga dari query dari database. Lalu logik untuk algoritma pencarian adalah sistem akan mencari intersection dari input user dan daftar keywords yang sudah ada sebelumnya. Lalu dari setiap intersection tersebut akan dihitung berapa kali sebuah topik permasalahan keywords-nya muncul. Jadi
apabila permasalahan perubahan ini dosen bermasalah atau perubahan nama dosen memiliki keyword dosen, lalu apabila user mencari permasalahan dengan menginput ada kata dosen, maka topik perubahan ini dari dosen bermasalah dan perubahan nama dosen akan muncul. Lalu setiap permasalahan yang muncul akan kita beri skor terlebih dahulu, sehingga nanti setelah semua intersection berhasil di mapping, kita akan menampilkan result berdasarkan nilai tertinggi. Di sini saya menampilkan sekitar 5 result tertinggi, cuman bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk analisis dashboard, sebelumnya dashboard yang sudah dirancang oleh tim UI UX adalah seperti berikut. Pertama ada jumlah kunjungan dari setiap hari yang ditampilkan dengan sebuah line chart seperti ini. Itu juga bisa difilter berdasarkan bulan dan tahun. Lalu terdapat visualisasi tentang sudah berapa total knowledge yang dibuat dan jumlah knowledge yang dirasa oleh pengguna membantu dan yang tidak membantu. Lalu terdapat bar chart tentang 5 knowledge dengan downvote terbanyak dan juga tabel yang merekap knowledge-knowledge yang ada. Di sini saya menganalisis bahwa terdapat duplikasi data yang divisualisasikan, di mana pada bar chart ditampilkan 5 knowledge dengan downvote terbanyak, dan pada table juga bisa kita lihat knowledge-knowledge apa yang memiliki downvote terbanyak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk mengganti data yang ditampilkan pada bar chart dari sebelumnya 5 knowledge dengan downvote terbanyak menjadi 5 knowledge yang paling sering dikunjungi dalam suatu hari. Sehingga data tersebut diharapkan bisa memberikan insight kepada admin agar mengetahui topik-topik permasalahan apa yang sedang hangat dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu untuk relevansi dengan perkuliahan, saya mendapati banyak istilah-istilah daily scrum, sprint, backlog, sprint review, dan lain-lain dari mata kuliah provinsi. Lalu juga beberapa tahapan dan proses pengolahan data yang saya lakukan di sini berasal dari hasil pembelajaran saya pada mata kuliah KSDD. Lalu juga bahasa pemrograman Python yang saya gunakan di sini juga hasil dari belajar dari mata kuliah di DP1. Lalu di sini saya juga berurusan dengan struktur database yang saya pelajari dari mata kuliah basis data. Lalu saya juga harus mencari algoritma pencarian yang terbaik dan sesuai dengan kasus-kasus yang ingin, yaitu tentang kasus pencarian pada FAQ. Lalu algoritma tersebut harus saya optimalisasikan sehingga proses yang terjadi pada sistem itu bisa berjalan dengan cepat. Itu saya dapat dari mata kuliah SDA. Lalu konsep dan implementasi deep learning, khususnya NLP, dari mata kuliah Information Retrieval. Lalu untuk lesson learn yang saya dapat dari aspek non-teknisnya, saya belajar cara berkomunikasi yang baik terhadap mentor atau pejabat tinggi, lalu etika-etika yang harus diperhatikan pada saat bekerja. Saya juga belajar untuk berpikir kritis, meningkatkan kerjasama tim, time management, dan saya juga mengetahui struktur organisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk aspek teknisnya, saya mempelajari beberapa library dalam Python untuk melakukan pre-processing text yang sebelumnya belum pernah diajari pada mata kuliah KSDD. Lalu saya juga mempelajari metode clustering menggunakan LDA. Lalu saya juga mempelajari metode deep learning dengan menggunakan bertopik, khususnya untuk melakukan topik modeling, text classification, keyword extraction, dan semantic search. Lalu saya juga mempelajari beberapa algoritma pencarian yang paling efektif untuk kasus pencarian FAQ agar bisa menghasilkan hasil pencarian yang paling akurat. Lalu saya juga mempelajari visualisasi data menggunakan Tableau dan bagaimana caranya menghubungkan Tableau dengan database yang sudah dimiliki.
Lalu saran untuk mitra, yaitu PD Dikti adalah memperjelas dan mempercepat arus informasi dari mentor kepada peserta magang, agar peserta magang mendapatkan kepastian tentang suatu informasi atau kegiatan secepatnya. Yang kedua adalah membuat perencanaan dengan lebih matang dan terstruktur untuk meminimalkan perubahan yang terjadi secara mendadak. Dan yang terakhir, memperbanyak diskusi antara mentor dengan peserta magang agar dapat membuat peserta magang dan mentor lebih dekat sehingga peserta magang dapat lebih nyaman dalam bertanya. Lalu saran untuk fakultas yaitu Fasilkom UI adalah yang pertama bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari magang mitra. Lalu yang kedua mempermudah proses administrasi untuk mengikuti magang mitra atau sejenisnya. Dan yang terakhir adalah menambahkan studi kasus yang berasal langsung dari permasalahan yang terjadi di perusahaan pada mata kuliah yang relevan. Lalu saran untuk calon peserta magang ke depannya adalah yang pertama mengikuti program magang sesuai dengan skill dan peminatan yang dimiliki, lalu aktif mencari lowongan magang di luar Skele, lalu yang ketiga meningkatkan pengetahuan dan sering berlatih agar mempunyai kemampuan dan pemahaman yang baik. Dan yang terakhir, siap menerima tugas dan bersedia menjalankan tugas yang diberikan. Sekian laporan magang dari saya. Terima kasih.